melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mengadakan kegiatan belajar mengajar. Engkau tolong Tuhan, lindungilah supaya kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Halo anak-anak, pelajaran kita pada hari ini adalah tema 1, subtema 1. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk merupakan bangsa yang memiliki banyak keberagaman dalam masyarakat. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Yang termasuk keragaman yang ada pada bangsa Indonesia adalah 1. Keragaman suku bangsa, agama, bahasa daerah, kesenian daerah, rumah adat, dan pakaian adat. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kepanjangannya NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Begitu pula sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Nah, bagaimana keragaman di kelasmu? Keragaman di kelas yaitu keragaman suku, keragaman sifat, keragaman pendapat, keragaman jenis kelamin, dan keragaman adat. Ada contoh perilaku yang menghargai keragaman, yaitu 1. Berteman dengan teman beda suku. 2. Suka menolong sesama. 3. Saling menghargai dalam beribadah. Sebagai anak Indonesia, merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ada bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Dan pada bacaan teks itu berjudul Pawai Budaya. Pada pelajaran buku siswa di halaman 1 dan 2. Pada bacaan tersebut ada 5 paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa pokok paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang Ibu akan memberikan contoh bacaan, yaitu salah satu paragraf di bacaan tadi. Yaitu paragraf pertama. Contohnya bacaan, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek,
Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pokok pada bacaan di atas adalah pawai budaya sangat menarik. Dan yang menjadi gagasan pendukung pada bacaan di atas adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman menanti pawai di alun-alun. Jadi anak-anak, gagasan pokok terdapat dalam kalimat pokok dan biasanya ada di kalimat pertama setiap paragraf. Dan gagasan pendukung terdapat di kalimat kedua dan seterusnya di setiap paragraf. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Contohnya, alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia yaitu kecapi yang berasal dari suku Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Seluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara, dimainkan dengan cara dipukul. Setelah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya, perlu diketahui di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya botol, sendok, ember, dan tutup panci. Semua itu menghasilkan bunyi apabila dipukul. Jadi segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi itu adalah hasil dari getaran suara benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda bergetar. Nah, sampai di sini pelajaran kita, tema 1 subtema. Dan anak-anak, nanti kamu jawab, ada tugas yang ibu berikan, ada 7 nomor. Silahkan buat, dan sampai saat ini, sampai jumpa. Terima kasih.